Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Sabtu 1 Mei 2021 berjudul Pikiran yang Disesatkan. Harus disadari oleh setiap orang percaya bahwa pikiran adalah medan peperangan. Semua yang dilihat, didengar, dirasa, dan dialami pasti akan masuk ke dalam pikiran. Dengan demikian, pikiran akan sangat mudah disimpangkan atau disesatkan. Hal ini dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. 2 Korintus 11 ayat 3. Dari ayat ini jelas bahwa peperangan terbesar, terdahsyat, dan paling berpengaruh dalam hidup ini adalah peperangan pikiran. Karena dari pikiran, seseorang menentukan sikap, pilihan-pilihan, pertimbangan-pertimbangan, keputusan, tindakan, gambar diri, bahkan nasib kekalnya. Saudara, kebenaran firman Tuhan di atas menunjukkan kegelisahan atau rasa takut Paulus kalau pikiran jemaat disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Tuhan Yesus. Kegelisahan Paulus itu karena beberapa orang di jemaat Korintus mudah sekali diperdaya oleh para pengkhotbah palsu dan menerima Injil yang diputarbalikkan, seperti yang dituliskan dalam 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jelas, mereka menerima pengajaran dari pekerja-pekerja yang curang. Mereka sabar saja, maksudnya menerima saja, begitu. 2 Korintus 11 ayat 13 mengatakan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Mereka disesatkan dari penyerahan yang sepenuh hati kepada Kristus. Saudara, saat ini dalam gereja-gereja juga masih ada orang yang tampil seperti pelayan kebenaran, namun pengajaran mereka bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka memotivasi orang Kristen untuk mencintai dunia yang diajarkan selalu berkaitan dengan harta, kekayaan, jabatan, dan lain-lain dengan segala hiburannya, sehingga mendorong mereka ke arah bencana rohani. Hindari pengkhotbah-pengkhotbah yang demikian, saudara, agar kita terhindar dari bencana rohani yang menyesatkan. Tuhan mengingatkan kita bahwa penyesatan pikiran
Melalui khotbah-khotbah para pengajar palsu itu memiliki bobot yang sama dengan kelicikan ular yang memperdaya Hawa. Bisa mengakibatkan kesesatan yang sama. Saudara bisa baca Kejadian 3 ayat 4 dan ayat 13. Para pengajar palsu itu sesungguhnya juga memperdaya para pendengarnya dengan kelicikannya. Memperdaya adalah terjemahan dari kata Yunani exapatao. Exapatao yang artinya penipuan yang sempurna. Apa yang saya sampaikan ini sepertinya terkesan keras dan ekstrim. Tetapi memang begitulah maksud firman Tuhan ini. Lah mau ngomong apa? Saudara juga bisa baca terjemahan bahasa Jawa di mana dituliskan demikian. Nanging aku sumelang mbok menawa angen-angenmu kasasarke saka kasatyaanmu kang sejati marang Sang Kristus. Padha kaya ibu kawa kablithuk dening ula sarana kajuligane. Para pengajar palsu itu mblithuk istilah Jawanya. Jemaat Tuhan untuk meninggalkan kesetiaan yang sejati kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Tuhan bertindak tegas terhadap penyesatan pikiran, karena dari pikiran yang disesatkan akan melahirkan banyak hal yang sesat, akan meninggalkan kesetiaan yang sejati kepada Tuhan, dan mengabdikan dirinya kepada dunia ini, sehingga tidak merindukan surga lagi. Hati dan pikirannya dijerat, diikat oleh dunia ini. Saudara, ayat di atas jika diterjemahkan secara harafiah berbunyi demikian. Pikiranmu akan diperdaya meninggalkan kesederhanaan dan kemurnian yang menuntun kepada Kristus. Itu yang dituliskan oleh Plummer. Jadi perlu kita waspadai dan mulai berhati-hati jika pikiran kita mulai dibawa untuk meninggalkan kesederhanaan. Karena itu berpotensi melunturkan kemurnian kasih kita kepada Tuhan. Kita juga harus waspada terhadap ajaran yang menyemangati, yang memotivasi kita untuk meninggalkan kesederhanaan, apapun itu alasannya atau bahasanya. Seringkali para pengajar palsu memakai bahasa atau kalimat rohani untuk motif duniawi. Mari saudara, melalui kebenaran hari ini kita bertindak bijaksana dan berhikmat agar pikiran kita tidak disesatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.